Oke, kita mulai ya. Sering banget kan kita ngebayangin desainer UI/UX itu kayak seniman yang kerja sendirian, di pojokan pakai headphone, fokus bikin mahakarya di laptop. Kedengarannya keren sih, tapi itu cuma mitos. Kenyataannya, dunia industri sekarang jauh lebih seru dan kolaboratif. Nah, di sini kita bakal bongkar mitos itu dan lihat gimana sih desainer modern beneran kerja bareng tim buat bikin produk digital yang keren. Nah, ini dia intinya. Kalau kamu paham kalimat ini, kamu udah paham peran desainer yang sesungguhnya. Desain itu bukan soal kerja sendiri, tapi soal nyambungin banyak hal. Kamu itu ibaratnya perekat atau jembatan antara apa yang perusahaan mau capai, apa yang pengguna benar-benar butuhin, dan apa yang secara teknis mungkin buat dibikin sama tim developer. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari gambaran besarnya, terus kita bedah alur kerja desainer sehari-hari, ngobrolin soft skill yang ternyata penting banget, gimana desain bisa masuk ke sistem kerja yang lebih gede, dan terakhir, tantangan buat kamu. Siap? Yuk, kita mulai dengan ngeruntuhin mitos tadi. Buang jauh-jauh deh bayangan desainer yang nyepi di sudut ruangan. Selamat datang di dunia nyata industri teknologi zaman sekarang. Ini dia. Kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari sini, ya ini, perusahaan teknologi modern itu geraknya super cepat. Udah nggak zaman lagi sistem oper-operan kerjaan yang lambat. Jadi, lupakan ide ngelempar desain gitu aja ke tim lain. Sekarang semuanya ada di satu lapangan, main bareng buat satu tujuan dari hari pertama. Jadi, lapangan mainnya tuh kayak gimana sih? Pertama, kamu bakal ada di tim lintas fungsi atau cross-functional team. Biasain deh kerja deket banget sama product manager yang nentuin apa dan kenapanya. Dan juga developer yang mikirin gimananya. Kedua, produk digital itu nggak pernah ada kata selesai. Sifatnya iteratif, artinya kerjaanmu bakal terus berkembang. Dan yang paling penting, argumenmu bukan lagi soalnya kelihatan bagus, tapi soalnya data nunjukin pengguna lebih gampang pakai desain ini. Selamat datang di dunia keputusan berbasis data. Oke, kalau ini olahraga tim, terus peran desainer ngapain aja? Gimana alur kerjanya? Ini bukan soal nunggu ilham datang tiba-tiba ya. Ada prosesnya, ada strukturnya, yang nuntun kita dari yang tadinya bingung jadi jelas. Kenalin, ini dia kerangka kerja andalan di dunia desain. Double Diamond. Anggap aja ini GPS kamu. Banyak proyek gagal itu bukan karena solusinya jelek, tapi karena mereka salah ngatasin masalah. Nah, Double Diamond ini maksa kita buat benar-benar paham dulu apa sih masalah utamanya. Proses ini bisa kita bagi jadi dua area utama. Pertama, ruang masalah. Di sini kamu jadi detektif. Kamu gali, kamu tanya, kamu selidiki. Kesalahan paling umum desainer pemula, langsung loncat ke ruang solusi, sibuk bikin layar cakep, padahal belum ngerti masalahnya apa. Jadi kuncinya, jangan buru-buru, nikmatin waktu kamu jadi detektif di ruang masalah. Langkah praktis pertama di ruang masalah itu discovery atau penemuan. Di sini kamu nyatuin 3 hal, tujuan bisnis, masalah pengguna, dan kesepakatan tim. Jangan sangka deh kamu ngedesain sesuatu yang keren tapi nggak nyambung sama tujuan bisnis. Tipsnya, di awal banget, tanya ke tim, gimana cara kita ngukur proyek ini sukses 6 bulan lagi. Ini bikin semua orang punya definisi sukses yang sama dari awal. Lanjut, riset. Lupain deh bayangan riset berbulan-bulan di lab. Di dunia startup yang serba cepat, kita pakainya metode Lean. Cukup tes cepat di warung kopi, analisis data yang udah ada, atau wawancara 5 orang pengguna. Itu aja udah bisa nemuin 80% masalah utama loh. Tujuannya itu dapat insight cepat, bukan bikin skripsi. Nah, setelah masalahnya jelas, baru deh kita masuk ke tahap cari ide atau ideasi. Di sini kuncinya kuantitas, bukan kualitas. Ajak PM dan developer kamu. Coba deh teknik Crazy Eights. Semua orang ngesketsa 8 ide dalam 8 menit. Ini cara ampuh buat ngeluarin semua kemungkinan sebelum kita keburu jatuh cinta sama satu ide doang. Dari puluhan ide tadi, pilih beberapa yang paling oke buat dijadiin prototipe. Nah, ini yang penting. Prototipe itu bukan cuma buat dites ke pengguna. Justru, ini adalah alat komunikasi paling kuat buat ngejual ide kamu ke bos dan mastiin seluruh tim punya bayangan yang sama persis tentang apa yang mau kita bangun. Terakhir, langkah yang sering banget disepelekan, design handoff. Desain sebagus apapun, kalau pas jadinya ancur ya percuma. Makanya, proses serah terima ke tim developer itu krusial. Artinya, pastiin mereka bisa gampang ambil kode lewat fitur Dev Mode di Figma, dan jangan lupa dokumentasiin semua alur yang mungkin terjadi. Ini bakal nyelamatin kamu dari utang desain di masa depan, dan dijamin para developer bakal senang banget kerja bareng kamu. Oke, tadi kita udah bahas alur kerja teknisnya.
Tapi itu baru setengah cerita. Jadi, desainer UI UX itu kerjaan sosial. Kemampuan kamu ngobrol dan kerjasama itu sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting dari jagonya kamu make Figma. Ini dia 2 partner terdekat kamu. Di kiri ada product manager. Anggap dia perwakilan dari sisi bisnis. Fokusnya ke prioritas, jadwal, dan keuntungan. Di kanan ada developer, perwakilan dari realita teknis. Fokusnya ke apa yang mungkin dibangun dengan waktu yang ada. Nah, tugas kamu itu ada di tengah-tengah, jadi penerjemah dan negosiator yang nyambungin dua dunia ini. Kamu pasti bakal dapat feedback kayak, bisa nggak tombolnya dibikin warna biru yang lebih ceria? Nah, jangan langsung ditolak atau diterima. Coba pakai 3 langkah ini. Pertama, tanya kenapa. Gali dulu. Mungkin maksudnya ceria itu biar tombolnya lebih kelihatan. Kedua, pakai data. Dari hasil tes kemarin, warna kontras tinggi ini naikin keberhasilan klik 15% loh. Ketiga, balikin lagi fokusnya ke tujuan utama, ngebantu pengguna. Cara ini ngubah debat selera jadi diskusi buat mecahin masalah. Tentu aja, semua kolaborasi ini butuh alat bantu. Anggap aja Figma and FigJam itu studio kreatif kamu. Terus Jira atau Linear itu papan tulis buat ngatur semua tugas desain biar sinkron sama kerjaan developer. Nah, Slack atau Teams itu ruang obrolannya buat update-update cepat. Ngerti cara kerja 3 alat ini barengan itu kunci buat lancar di alur kerja tim modern. Sekarang, yuk kita zoom out sedikit. Gimana caranya kerjaan desain kita sehari-hari bisa pas sama ritme kerja seluruh perusahaan? Ini soal kerja cerdas, bukan cuma kerja keras. Selamat datang di dunia agile. Kebanyakan perusahaan teknologi kerja pakai siklus 2 mingguan yang namanya sprint. Sebagai desainer, peran kamu di sini jelas banget. Kamu ikut ngerencanain, terus kamu kerja 1 sprint di depan developer. Maksudnya, pas developer lagi ngerjain fitur A, kamu udah mulai ngedesain fitur B buat sprint selanjutnya. Ini bikin alur kerja jadi lancar, nggak ada yang saling tunggu. Terus gimana caranya biar ratusan layar dan fitur tampilannya tetap konsisten? Jawabannya? Design system. Ini lebih dari sekedar kumpulan tombol dan warna ya. Anggap aja ini kayak satu set balok Lego standar buat seluruh perusahaan. Inilah satu-satunya sumber kebenaran yang bikin semua orang, desainer, developer, bahkan marketing, ngomong pakai bahasa visual yang sama. Nah, ini nunjukin kenapa desain sistem itu penting banget. Dampaknya gede. Konsistensi, efisiensi, sama skalabilitas itu bukan cuma istilah keren buat bisnis. Ini bukti nyata nilai kerja kamu. Paham cara pakai dan bahkan ikut kontribusi ke desain sistem itu bukan lagi pilihan. Ini udah jadi skill wajib buat setiap desainer produk modern. Oke, kita udah ngebahas ekosistemnya, alur kerjanya, soft skillnya, sampai sistem kerjanya. Sekarang semuanya kembali ke kamu. Apa artinya semua ini buat kamu sebagai seorang desainer? Pada akhirnya, inilah inti dari semuanya. Jadi, desainer UI UX yang hebat di industri sekarang itu bukan cuma soal jago pakai tools atau hafal teori, tapi soal jadi rekan tim yang hebat. Ini soal membangun kepercayaan, komunikasi yang jelas, dan nggak pernah lupa kalau kita semua kerja buat satu tujuan, melayani pengguna. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa desain atau enggak, tapi siap jadi seorang kolaborator sejati?